Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, kita telah merasakan nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk menambah amal kebaikan, kita diberi kesempatan untuk bermuhasabah diri, membenahi yang kurang. Oleh karena itu, bersyukur adalah cara yang terbaik. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri teladan dan bimbingan-bimbingan sehingga kita mantap dan terus istiqomah dalam menjalankan agama Islam. Pemirsa yang berbahagia, seorang ulul albab adalah seorang yang pandai menggunakan pikirannya. Dan ulul albab itu orang yang dapat menyerap ciptaan-ciptaan Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit, atau istilah lain, orang-orang yang dapat mengambil hikmah pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab." Di sini sangat jelas sekali bahwa yang dapat menyerap tentang hikmah penciptaan langit dan bumi adalah orang-orang yang berakal, ulul albab. Pada ayat itu disebutkan, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta perbedaan malam dan siang, sungguh tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi hanya orang-orang yang mau berpikir yang dapat menyerap, yang dapat mengambil hikmah tentang penciptaan yang ada di bumi, di planet-planet yang macam-macam jenisnya. Di bumi ada gunung, ada lautan, ada tumbuh-tumbuhan, ada bintang, semuanya bagi orang yang berakal, ulul albab itu dijadikan dasar bahwa apa yang dilihatnya di alam ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-ciri ulul albab disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191. Siapa itu?
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Adapun ciri-ciri ulul albab yang pertama adalah mereka itu selalu ingat Allah. Mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dia tetap ingat Allah. Begitu juga kita ketika kita dalam keadaan sehat, kita ingat kepada Allah, sholat dengan secara berdiri. Kemudian kita sakit, dibolehkan kita sholat dengan duduk. Kalau sudah tidak dapat kita duduk, masih sakit, maka kita dipersilahkan untuk ingat Allah, untuk melakukan sholat dengan berbaring. Betapa banyak keringanan dari Islam agar hamba Allah itu mudah sekali menjalankan agama Islam ini. Kalau kita ingat Allah, kita pasti diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, adkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi ulul albab mereka sadar, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam segala keadaan. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 152 tadi, secara umum kita semuanya, jika kita ingat kepada Allah, maka kita akan diingat Allah. Di dunia ini banyak permasalahan-permasalahan. Kalau kita dahului, terbiasa ingat Allah, maka ketika kita kesusahan, ketika kita kesulitan, maka di situ akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita yakini sebagaimana ulul albab yang selalu ingat Allah di mana saja berada. Yang kedua, ciri ulul albab adalah selalu berpikir tentang penciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir pada penciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ada langit, ada awan. Mereka berpikir. Ada gunung, ada lautan, ada pohon-pohonan, ada air, ada lautan dan sebagainya. Mereka berpikir dan mereka menyimpulkan bahwa semuanya itu ada manfaatnya. Semuanya itu membuat dirinya yakin akan kekuasaan Allah dan yakin bahwa Allah lah satu-satunya zat yang patut diibadahi. Oleh karena itu, ciri yang ketiga, ulul albab
sadar semua ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu tidaklah sia-sia, sehingga terlempar ucapan pada ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, apa-apa yang Engkau ciptakan tidaklah sia-sia. Engkau maha suci. Mengakui betul seorang ulul albab, semua yang diciptakan Allah tidaklah sia-sia, sehingga mereka itu khawatir dan takut dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya itu membawa dirinya tersesat, membawa dirinya mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya tidak tambah, menjadikan dirinya dicintai Allah, tetapi malah dibenci Allah. Inilah yang ditakutkan oleh ulul albab, sehingga seorang ulul albab berkata, Fakina adzabannar, maka menjauhkanlah Engkau ya Allah pada kami siksa neraka. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita jadikan pelajaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang digelari oleh Allah ulul albab, orang-orang yang mau berpikir, yang selalu berzikir, berpikir dan mengambil hikmah dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoi di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.